I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Kita semua bersyukur dapat bertahan dengan masa pandemik yang begitu lama dan dalam keadaan yang tidak mudah. Namun kasih setia Tuhan selalu hadir saat kita menghadapi pergumulan pribadi kita. Juga malam ini kita masih dapat bersekutu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita semua tetap tinggal di rumah masing-masing, namun kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita bacakan bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Buka hati kita, biarkan rohnya masuk dan kita mengalami jamahannya. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai
ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kiranya Engkau menikmati pujian yang baru saja kami naikkan. Kami bermazmur dan memuji Engkau, karena kami adalah milik-Mu. Dan biarlah setiap kami pun mendapat berkat lewat pujian itu, merasakan akan kasih-Mu dan penghiburan di saat kami menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau memberikan kerinduan di setiap hati kami untuk bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi dunia yang rusak, dan bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nikmatilah pujian, doa, dan perenungan kami. Layakan kami dan ampuni setiap dosa-dosa kami, serta persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Iman Melampaui Ketakutan. Bacaan firman Tuhan yang akan mendasari pembahasan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus, pasal yang kelima, ayat 25-34, dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Dari Markus, pasal 5, ayat 25 sampai yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus
mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Mari kita sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, agar sungguh lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh lewat kata demi kata dari firman Tuhan ini, boleh mengubah ya Tuhan, boleh mentransformasi kehidupan kami, sehingga kami selalu boleh berharap kepadamu, sehingga kami boleh mempunyai iman yang teguh di atas-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan bahwa saudara saat ini ceritanya sedang berada di suatu tempat yang begitu indah untuk pergi hiking. Nah, kalau tinggal di LA, di California, saya dengar banyak sekali yang suka hiking. Nah, saudara membayangkan saudara harus berjalan menempuh beberapa mile dari satu titik ke titik akhir tujuan saudara. Nah, sebenarnya tujuannya tidak singkat, tapi butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Nah, saudara, ketika saudara dalam perjalanan sampai di tengah-tengah, pertengahan jalan, setelah menempuh beberapa mile, saudara baru sadar nih, ternyata botol minum saudara itu lupa dibawa, ketinggalan. Wah, tentu saja ini gawat sekali, bukan? Karena ini baru setengah jalan, dan perjalanan itu masih panjang sekali. Dan saudara ini sudah kehausan sekali, dan apalagi di bawah terik matahari yang begitu panas sekali, dan juga perjalanan yang cukup melelahkan, mendaki batu-batuan, gunung yang cukup tinggi. Pasti saudara haus mau minum. Waduh, saudara cari-cari tempat di mana nih yang ada tempat jualan air minum. Tiba-tiba saudara melihat ada warung kecil di sana. Ada yang jual air minum, ada yang jual makanan, snack, segala macamnya. Lalu saudara lari ke sana. Sampai di sana saudara senang sekali. Ketemu air minum juga. Aduh, padahal sudah susah dapetin air di tempat situ, tapi saudara bersyukur ketemu warung. Nah, saudara bingung. Loh, kok ini di Amerika bisa ada warung ya? Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa minum. Yang penting ngerasa haus itu bisa dipuaskan dengan air itu. Sesampainya di sana, saudara bertanya kepada bapak itu yang menjual air. "Pak, saya mau beli air minum ini, Pak, satu." Lalu ketika mau bayar, bapaknya dibilang, $50 ya, Pak. Lalu, "Hah? $50?" Saudara terkaget sekali. "Hah? Nggak salah, Pak. Mahal sekali. Masa cuma air botol segini aja harganya $50? Mahal banget, Pak." Lalu bapaknya menjawab, "Ya iyalah, Pak, air ini begitu jernih sekali. Rasanya enak banget. Limited edition deh. Apalagi airnya dari gunung nih. Dan susah banget dapat air di daerah sini, Pak. Jadi harganya makanya agak mahal." Waduh, saat itu saudara dengar itu lemes sekali. Tapi ya mau bagaimana, saudara sudah setengah jalanan, masih ada beberapa mile lagi, masih jauh perjalanan saudara. Dan saudara sangat butuh air itu. Mau tidak mau, saudara beli air itu seharga $50. Karena saudara sangat butuh, sangat kepepet, sangat membutuhkannya. Kalau nggak minum pasti dehidrasi, tidak kuat melanjutkan perjalanan. Tapi saudara, pernahkah saudara berada di dalam situasi seperti tadi, seperti begitu terdesak, situasi sulit, situasi yang mungkin membuat saudara itu begitu terpojok, atau mungkin ketakutan, sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga saudara itu
mau melakukan dengan berbagai cara, pokoknya agar solusinya itu bisa diselesaikan. Seperti contoh saudara, ketika saudara mungkin mengalami satu sakit penyakit, di mana saudara perlu tentu saja mencari dokter. Tapi saudara cari dokter, ternyata banyak yang mengalami kesulitan untuk menemukan solusi untuk penyakit saudara. Atau saudara cari dengan berbagai cara mencari dokter yang terbaik, spesialis. Saudara pasti akan cari itu. Dan saudara ketika mungkin saudara tidak dapat menemukan di state ini, cari mungkin di state lain. Atau mungkin tidak ada yang bisa menyembuhkan di negara ini. Ada di negara lain, saudara pasti akan bela-belain, rela-relain untuk pergi ke negara lain, kemanapun itu, untuk bertemu dengan dokter itu, supaya apa? Supaya dapat disembuhkan. Atau mungkin saudara, ada satu obat-obat tertentu yang dapat menyembuhkan penyakit saudara. Saudara mungkin pasti akan mau bayar harga, bukan? Berapapun harganya, mungkin akan rela kita korbankan. Kita mau membayar mungkin obat itu, agar kita mendapatkan kesembuhan itu, kita mendapatkan solusi dari masalah problema yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi kepada perempuan yang telah kita baca barusan. Perempuan ini berada di dalam situasi yang begitu menderita. Mengapa? Karena perempuan ini dicatat, dia menderita satu penyakit, yaitu mengalami pendarahan yang dialami selama 12 tahun lamanya. Lama sekali, bukan, saudara? Saudara, menahan satu penyakit dalam kurun waktu 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, melainkan waktu yang sangat panjang. Saudara bayangkan, pandemi ini saja sudah hampir berjalan hampir 2 tahun. Sungguh terasa begitu lama sekali, bukan, saudara? Dan apalagi kita sudah jenuh rasanya. Kita tidak tahu ujung pandemi ini kapan selesainya. Bahkan kita melihat di beberapa negara ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Varian yang baru, varian ini dan itu. Kita tidak tahu kapan selesainya. Namun kita sudah merasakan begitu lama sekali kita merasakan pandemi ini. Jadi saudara dapat membayangkan begitu lama dan panjang penderitaan yang dialami oleh perempuan ini. Dia selama 12 tahun menderita sakit penyakit ini. Tidak hanya dia harus menahan sakit penyakit saudara yang dialami secara jasmani, secara mental saudara, bayangkan, dia bisa menjadi sangat down. Dia bisa kehilangan semangat. Mengapa? Karena dia saja dicatat di dalam Alkitab di ayat yang 26, dikatakan bahwa dia sudah mencoba untuk mencari tabib-tabib, atau kita katakan sebagai dokter-dokter. Dia sudah mencari dokter-dokter yang terbaik di sana, agar dapat menyembuhkan penyakit yang dialaminya. Lalu dikatakan mencari berbagai macam pengobatan yang ada pada saat itu. Mungkin dia cobain obat ini, obat itu. Pengobatan ini yang menjanjikan dapat menyembuhkan. Dia coba itu semua. Dia bayar mungkin berapapun harganya. Tapi saudara, hasilnya apa? Nihil, saudara. Kita pasti begitu lemas. Ketika kita mencari dokter ini, dokter angkat tangan. Cari dokter lain, mereka juga angkat tangan. Coba obat ini, obat itu. Kita coba pengobatan ini, pengobatan itu. Membutuhkan banyak biaya. Perlu cek ini, perlu scan itu. Saudara tahu sendiri mungkin. Biaya mungkin membengkak. Maka wajarlah Alkitab mencatat bahwa semua yang ada pada wanita ini, semuanya habis, saudara. Semua harta kekayaannya habis. Dijual semua untuk pengobatannya. Dia coba berbagai cara, tetapi tidak ada progres. Malah dikatakan tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Malah dikatakan keadaannya semakin memburuk, semakin parah. Bapak Ibu Saudara, wanita ini pasti secara mental itu begitu down. Hilang semangatnya. Putus asa, bukan? Ketika kita menerima keadaan seperti itu. Dan mungkin dia bertanya-tanya, mengapa dari banyaknya semua orang yang ada di dunia ini, yang harus menanggung penyakit itu hanya saya? Mengapa harus saya yang harus menderita penyakit ini? Kenapa enggak orang lain? Namun saudara, ketika wanita ini mengalami penderitaan, cerita itu tidak berhenti di situ saja, saudara. Di tengah penderitaan yang harus dialami, perempuan ini pernah mendengar akan pribadi Tuhan Yesus. Dia pernah mendengar akan Tuhan Yesus yang melakukan banyak mujizat.
tapi dia secara pribadi belum mengenal dia. Dan pada saat itu, saudara, Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah dia, tengah-tengah mereka. Ini adalah satu kesempatan emas bagi dia untuk mendapatkan kesembuhan. Dia mencoba untuk mendekati Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi ada begitu banyak orang yang di dekat Tuhan Yesus, berkerumun, desak-desakan. Namun dia tidak menyerah. Dia coba ikutin Tuhan Yesus dari belakang. Dan dia berkata dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu saudara, perempuan ini memegang jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga, dikatakan langsung sembuh penyakitnya. Yang selama 12 tahun itu hilang. Wow, ini satu hal yang luar biasa, bukan? Suatu hal yang sangat extraordinary. Dia dapat disembuhkan dari sakit penyakitnya. Yang ketiga, banyak sekali dokter-dokter mencoba menyembuhkannya. Obat-obat yang sudah dimakan, dia sudah coba, tetapi ketika dia beriman, memegang jubah Tuhan Yesus, dibilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, luar biasa, saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa. Namun saudara, ketika setelah kejadian itu, saudara, Tuhan Yesus menyadari bahwa ada yang menjamah jubahnya. Maka Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, banyak sekali orang-orang di sekelilingmu saat ini. Orang ini desak-desakan, mau melihatmu, mau mencarimu. Banyak orang yang mendekatimu. Bagaimana kita tahu siapa yang pegang jubahmu? Lalu Tuhan Yesus melihat sekelilingnya, dan melihat siapa yang memegang jubahnya. Perempuan ini yang diam-diam memegang jubah Tuhan Yesus, dia begitu terkejut, karena Tuhan Yesus tahu sebenarnya ada yang memegang jubahnya. Lalu wanita ini begitu terkejut, gemetar, takut, dan sampai dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Kasih tahu Tuhan Yesus apa yang terjadi pada dirinya. Dia kasih tahu semuanya. Lalu apa yang menjadi respon Tuhan Yesus kepada wanita ini, saudara? Dia mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow, Bapak Ibu Saudara, respon dari Tuhan Yesus bukannya marah kepada perempuan ini, tetapi memuji atas iman dari perempuan ini yang dikatakan menyelamatkannya. Iman yang telah melampaui ketakutan yang dihadapi. Iman yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa cuma memegang jubahnya saja dia sembuh. Iman yang luar biasa. Fokus dari Tuhan Yesus adalah memberikan pujian kepada wanita ini dan menyembuhkan penyakitnya. Fokus Tuhan Yesus adalah iman, saudara, dari perempuan ini karena telah percaya kepadanya. Dan kesembuhan yang diperoleh dari wanita ini adalah anugerah dari Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa kepada konteks kita pada saat ini. Penderitaan, pergumulan, problema, kesulitan yang ada, dan itu tidak bisa kita duga, saudara. Penderitaan itu tidak harus berupa seperti sakit penyakit yang harus dialami perempuan ini. Ada banyak hal belakangan yang terjadi ketika saudara melihat situasi dunia, ketika saudara melihat berita, sosial media, dimanapun dunia sangat tidak dapat diprediksi. Nah, seperti contoh, beberapa waktu lalu di Afghanistan, mereka yang harus mengalami ketakutan, kegentaran, kesedihan, ketidakstabilan negara, itu bisa terjadi kepada mereka. Lalu di beberapa negara, terjadi cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai negara, sehingga mungkin ada yang kebakaran, ada yang kebanjiran, dan bencana alam di mana-mana. Seperti badai Ida yang terjadi belakangan ini. Dan juga mungkin ada saudara, mungkin secara kesehatan sehat, namun tiba-tiba ada sakit penyakit tertentu. Atau mungkin saudara, pekerjaan saudara lancar, namun tiba-tiba bisa saja ke depan terhambat. Ada banyak hal lagi, saudara, problema yang mungkin kita bisa hadapi ke depan ini. Saudara, akan ada banyak sekali situasi-situasi yang mungkin kita tidak dapat prediksi. Kesulitan yang mungkin kita hadapi, tengah pekerjaan, kehidupan, keluarga, apapun itu. Dan semua ini, saudara, bisa terjadi kepada kita manusia.
Dan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam belakangan ini ketika saudara melihat banyaknya kesulitan penderitaan yang ada dalam dunia, kita sadar bahwa manusia begitu rapuh dan sungguh manusia itu membutuhkan seorang penolong di dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan seorang pribadi yang dapat memberikan kita damai sejahtera di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah ketakutan, ketidakpastian yang ada. Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus adalah jawaban dari semua persoalan, semua problema yang ada kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala sesuatunya. Tuhan Yesus dapat memberikan kita kedamaian, ketenangan yang sejati. Kenapa? Karena Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita semua. Dia telah menebus kita. Dan itulah kasih Kristus, saudara, kepada kita semua. Maka bagi kita yang telah Tuhan tebus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, seperti wanita yang menderita 12 tahun ini, dia memiliki iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan Yesus. Maka iman kita di dalam Tuhan Yesus itu begitu penting juga. Kita perlu tetap terus harus percaya kepada Tuhan lewat situasi apapun, saudara. Janganlah sampai kesulitan dan pergumulan yang ada membuat iman kita goyah, membuat lemah iman kita. Sebaliknya, kita harus tetap semakin terus percaya kepada pimpinan Tuhan. Kita harus percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Penderitaan dan juga kesulitan bisa saja terjadi di dalam dunia ini, saudara. Tetapi, ketika Tuhan Yesus bersama dengan kita bisa melewati bersama dengan Dia. Dia yang menopang kita, Dia yang menolong kita. Tuhan Yesus tidak berjanji bahwa ketika kita percaya kepadanya, langsung semua problema itu yang ada di dunia ini langsung selesai. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, saudara, bahwa Dia akan selalu menyertai kita, menopang, memberikan kekuatan kepada kita. Terkadang mungkin Tuhan mengizinkan penderitaan dan juga kesulitan yang ada dalam kehidupan itu terjadi, sehingga membawa kita, saudara, semakin dekat lagi kepada Tuhan. Semakin kita menyadari betapa rapuhnya manusia dan kita menyadari kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Maka dari itu, saudara, kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, sama seperti wanita ini. Maka dari itu, saudara, apakah yang harus kita perbuat jika ada badai hidup, penderitaan, kesulitan yang ada datang dalam kehidupan kita? Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Beriman kepadanya. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita. Yang dapat memberikan kita damai sejahtera. Saudara, ketika kita mengalami kesulitan pergumulan hidup, alangkah baiknya kalau kita memiliki satu komunitas yang saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Gereja kita mempunyai care group, dan saya rindu bagi saudara yang belum ikut dalam care group, bisa dapat join, bisa ikut di dalam care group yang ada. Tapi saudara, saya begitu bersyukur atas care group saya saat ini. Dalam care group saya, kami semua mempunyai pergumulan masing-masing. Saya memiliki pergumulan, orang lain juga memiliki pergumulan. Namun di dalam care group ini, kami saling menguatkan. Lewat firman Tuhan, kita membahas firman Tuhan itu, lalu juga ada kesaksian, lalu kita saling mendoakan, jika ada yang bergumul, kita saling support, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terlebih lagi kita bersyukur, saudara, ketika Tuhan itu menjawab doa-doa kami. Dan itu menjadi satu penghiburan besar bagi kami, dan membuat kami itu semakin giat lagi di dalam care group ini. Mungkin di dalam care group ada juga yang merasa down, merasa sulit dalam pergumulan hidup. Tetapi di dalam komunitas ini, kita bisa saling support, menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu, saudara, kami dari gereja merindukan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti care group ini. Ketika kita menghadapi badai rintangan hidup, kita akan semakin kuat lagi untuk percaya kepada Tuhan. Karena tidak hanya Tuhan sendiri yang menopang dan menolong kita, tapi juga ada saudara-saudara seiman kita yang saling mendukung kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami belajar dari wanita yang telah mengalami kesulitan pergumulan selama 12 tahun lamanya.
namun dia memiliki iman kepada Tuhan, iman yang begitu luar biasa, dan kami mau belajar ya Tuhan, seperti wanita ini, kami rindu ya Tuhan untuk memiliki iman dan pengharapan, dan kami mau menaruhnya semua kepadamu saja ya Tuhan. Kami Tuhan mungkin bergumul, kami memiliki kesulitan dalam hidup, namun kami percaya Tuhan, Engkau boleh menopang kami, Engkau boleh memberikan kami damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami terus untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan mengangkat satu pujian. Lebih kasihimu, oh Tuhanku. Lebih kasih-Mu, ya Tuhanku. Inilah doaku, oh dengarlah. Janjiku padamu, lebih kasih-Mu, ya Tuhanku, oh dengarlah. Dahulu dunia dan diriku. Dahulu dunia dan diriku, kini hanya Tuhan ku bersandar. Inilah doaku, agar ku kasih-Mu, ya Tuhanku, oh dengarlah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur juga atas perlindungan atas keluarga kita yang telah Tuhan berkati sampai saat ini. Kita juga mau bersyukur atas berkat-berkat rohani yang telah kita terima. Mari kita sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati penuh syukur. Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, dan Engkaulah yang telah memberikan kami anugerah-Mu dan juga kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, dan kami mau meninggikan nama-Mu ya tinggi Tuhan, karena sungguh hanya Engkaulah yang layak menerima puji-pujian kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas perlindungan yang telah Kau berikan bagi kami, berkat yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan, hari demi hari bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat rohani yang telah kami terima ya Tuhan. Secara khusus bagi firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam gereja-Mu, kami boleh bertumbuh secara iman ya Tuhan. Semua karena kasih dan juga anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Kita mau berdoa secara khusus bagi hamba Tuhan yang melayani. Kita berdoa bagi Pendeta Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk penginjil Michael Ting, dan juga guru sekolah minggu yang menyampaikan di dalam kebaktian anak. Kita juga mau berdoa agar sungguh dari kebaktian yang ada minggu ini, Tuhan boleh memberkati, dan secara khusus minggu ini, saudara, akan ada perjamuan kudus. Kita berdoa agar sungguh jemaat boleh sekali lagi diberkati dan perjamuan kudus boleh berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi ibadah pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, karena kami boleh beribadah, kami boleh menerima berkat rohani Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk
hamba-Mu yang akan melayani dalam minggu ini. Berdoa untuk Pendeta Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan, bagi penginjil Michael Ting, ya Tuhan, Kau boleh memberkati dalam segala persiapan, dan boleh menyampaikan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh diberkati. Berkati ya Tuhan untuk para pelayanan yang melayani kebaktian minggu ini, dan juga untuk kebaktian anak Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, untuk perjamuan kudus pada minggu ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati perjamuan kudus yang ada. Kau boleh melayakkan kami ya Tuhan, dan Kau boleh memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam kebaktian minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang bergumul secara kesehatan. Kita doakan untuk Ibu Diana, Ibu Martina, Ibu Sieni, dan juga Ibu Lili. Doakan untuk kesehatannya. Doakan agar sungguh Tuhan boleh memelihara. Saya meminta untuk bapak-bapak mendoakan bagi para ibu-ibu, dan juga bagi ibu-ibu boleh mendoakan bapak-bapak seperti yang tertera di sini, ada Bapak Irawan, juga Bapak Andi. Dan juga kita mau bersama-sama berdoa bagi para lansia yang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin mereka mengalami sakit penyakit, agar sungguh Tuhan boleh menjamah dan juga memulihkan. Mari kita sama-sama kita mendukung mereka di dalam doa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan. Kami mau mengingat ya Tuhan, bagi ibu-ibu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, yang mereka yang membutuhkan support doa dan juga dukungan dari keluarga ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk Ibu Diana agar sungguh campur tangan, boleh menolong ya Tuhan dalam setiap proses kesembuhan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Martina ya Tuhan. Kau boleh memelihara dia Tuhan, agar sungguh dia boleh dipulihkan, Kau boleh menjamah dia. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Sieni Tuhan, Kau terus boleh berikan kehidupan yang Kau boleh memberkati ya Tuhan dia Tuhan, memberkati kesehatannya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Lili ya Tuhan, di mana mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kiranya Kau boleh memberkati Ibu Lili yang agar sungguh Kau boleh memulihkan. Kami juga mau ingat juga ya Tuhan, bagi para lansia yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Kau boleh menjamah ya Tuhan, Kau boleh memulihkan segala kesulitan mereka. Kami mau berdoa bagi para anggota keluarga yang pada saat ini mungkin harus menjaga. Kiranya Kau juga boleh memberikan kekuatan bagi para keluarga juga ya Tuhan, untuk memberikan ekstra tenaga untuk menjaga anggota keluarganya. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi kota-kota yang terkena dampak dari badai Ida, yang pada saat ini berdampak begitu buruk. Banyak orang yang mungkin kehilangan tempat tinggal, atau mungkin kehilangan properti, atau mungkin kehilangan keluarga. Kita mau berdoa ke sungguh Tuhan boleh memulihkan dan juga boleh menolong. Kita mau berdoa, saudara, bagi keluarga-keluarga yang berduka, agar Tuhan boleh menghibur dan menguatkan. Kita juga mau berdoa bagi mereka yang harus bekerja di lapangan, yang harus menolong akan hal-hal ini, mungkin entah itu polisi, ambulans, dan juga banyak hal lainnya. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberikan perlindungan bagi mereka, boleh memberikan kekuatan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan bagi beberapa kota yang pada saat ini terkena dampak dari badai Ida. Banyak dari mereka mungkin kehilangan tempat tinggal, atau mungkin banyak dari mereka yang terkena dampak dari banjir, atau mungkin pekerjaan mereka ada yang terganggu, mereka kesulitan di dalam banyak hal, situasi yang tidak menentu dan tidak pasti. Kami berdoa Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberikan iman kepada mereka, mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan Kau boleh menolong mereka, Kau boleh memulihkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka, yang mereka yang ditinggalkan anggota keluarga mereka karena badai Ida ini ya Tuhan. Kami menyerahkan agar sungguh Kau boleh menghibur dan menguatkan mereka. Kami mau berdoa juga bagi mereka yang harus bekerja di lapangan, mereka yang harus bekerja di sana ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati para petugas, entah itu polisi atau para pekerja ambulans, dimanapun ya Tuhan. Kau boleh memberkati, berikan kekuatan bagi mereka. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, tiba waktunya bagi kita masuk di dalam sensura murung. Kita akan sama-sama berefleksi. Kita mau mengaku dosa kita agar sungguh Tuhan boleh melayakkan kita. Sebelum pada hari Minggu nanti, kita akan mengambil perjamuan kudus. Kiranya Tuhan boleh sekali lagi melayakkan kita.
Mari sama-sama kita hari ini berefleksi. Yang pertama kita akan berefleksi dengan relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan pada saat ini. Apakah kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Ataukah kita terlalu sibuk sehingga kita terlalu jauh dengan Tuhan? Kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita berefleksi dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan? Apakah kita tahu akan perintah Tuhan tetapi kita mengabaikannya dan tidak melakukannya? Mari pada saat ini kita mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena sungguh Tuhan boleh mengampuni kita. Mari sama-sama kita mengambil waktu tenang sejenak. Berikuti Bapak Ibu Saudara. Apakah ada dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan saat ini? Apakah ada pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sesuatu yang kita coba untuk sembunyikan di hadapan Tuhan. Tapi saudara kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu. Marilah pada saat ini kita mengaku segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun agar sungguh Tuhan boleh mengampuni, menyucikan kita. Mari kita sama-sama kita mengambil waktu tenang ini. Berikuti Bapak Ibu Saudara, mari kita berefleksi bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Pertama adalah bagaimana relasi kita dengan sesama kita saat ini. Relasi kita dengan suami, dengan istri, dengan orang tua kita, dengan anak-anak, mertua, menantu, atau mungkin rekan kerja kita, tetangga, dan teman kita. Bagaimana relasi kita saat ini? Apakah masih ada konflik-konflik yang belum terselesaikan? Mari kita sama-sama mau menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun pengampunan Tuhan. Karena sungguh Tuhan boleh menolong kita, boleh mengampuni. Mari kita sama-sama mengambil waktu tenang.
Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih menyimpan dendam, kebencian, atau kemarahan terhadap seseorang? Apakah saat ini kita tidak memberikan pengampunan itu kepada seseorang? Mari saudara, kita mau membawa semuanya ini kepada Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan boleh menolong kita, boleh memberikan pengampunan itu kepada mereka. Mari kita sama-sama, kita berdiam sejenak. Yang terakhir, saudara, apakah hidup kita ini telah menjadi kesaksian yang baik di dalam komunitas kita? Ataukah selama ini kita telah menjadi batu sandungan buat mereka? Apakah tingkah laku dan perkataan kita telah menyakiti orang-orang di sekitar kita? Mari kita berefleksi sejenak, Bapak Ibu Saudara. Kita minta pengampunan Tuhan kalau kita sekali lagi tidak menjadi saksi yang baik di dalam komunitas. Kita telah menjadi batu sandungan, kita menyakiti orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita minta pengampunan Tuhan itu. Kita minta Tuhan agar sekali lagi boleh menolong kita, menolong kehidupan kita, boleh menjadi kesaksian. Mari kita mengambil waktu tenang ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah berita anugerah. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika pasal 7 ayat 18-19. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Engkaulah kekuatanku. Dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita dapat melangkah kepada hari depan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Seperti apapun keadaan kita saat ini, Tuhanlah sumber kekuatan dan sukacita kita, tempat perlindungan kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berjamuan kudus pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang belum mendaftarkan diri, silakan dapat menghubungi Bapak Cipto untuk kebaktian bahasa Indonesia dan juga untuk Kristi di dalam kebaktian bahasa Inggris. Bagi saudara yang rindu untuk mengikuti dalam komunitas care group, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Handi atau mungkin dapat menghubungi Ibu Yung Yung ataupun saya. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian warta pada minggu ini. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Look at the world.
mountains, steady and flowing river, fields and plains. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may sing. All the gifts we share and every blessing, all things come of Thee. Think of the spring, think of the warmth of summer, bring the harvest before the winter's cold.